Kita kembali lagi melihat bagaimana situasi terkini ini sepertinya masih ada di kawasan Senayan ini ya Bang ya. Dia akan muter mungkin dari ini dekat TVRI di depan TVRI ini. Iya. Wah, sudah mulai ramai di sini. Ini salah satu exco andalannya Pak Ketum Erick Thohir. Betul. Nah ini betul nih di seberangnya TVRI nih Bang. Kalau lihat dari jauh orange kayaknya pendukung The Jack ini. Betul, Jack ikut pawai ini. Hadir karena memang ini lokasi dan karena memang lokasi di Jakarta jadi memang mereka seakan menjadi tuan rumah di acara ini. Ramai sekali ini. Ini rencananya akan lurus naik jembatan flyover itu atau naik ke kolongnya itu gimana nih sepertinya Bang? Kayaknya naik ke flyover. Flyover ya. Terus di bundaran itu muter-muter kayak 2 kali, baru nyusurin Sudirman. Oke. Wah, ini nggak bisa jalan nih. Betul. Nah ini kembali mengimbau kepada para pengguna jalan yang akan melintas di kawasan Senayan dan sekitarnya. Ini mohon maaf sekali karena perjalanan Anda sedikit terhambat karena kita semua sedang merayakan hari istimewa, hari kemenangan. Sejarah 32 tahun yang akhirnya gelar itu kembali ke tangan Indonesia. Pawai ini juga diikuti oleh informasi yang kami dapatkan tadi ada sekitar 10 bus official yang akan dikerahkan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang akan memuat para pemain official dan juga ada beberapa pendukung termasuk juga tadi ada Ketum PSSI Bapak Erick Thohir juga ada di tengah-tengah para pemain yang ada di atas. Wah, makin bertambah. Tumpuk ini. Susah untuk dilewat ini. Ya. Ini kayaknya memang ada yang menambah jadwal liburannya ini. Betul. Setelah hari libur kemarin, nambah hari libur Jumat demi timnas ini. Iya. Izin ke kantor untuk ikut pawai ini sepertinya banyak sekali hari ini. Iya. Wah, penuh sekali, luar biasa ini. Di depan gedung TVRI ini rupanya lalu lintas padat, kendaraan tidak bisa melintas. Tapi ini bukan kemenangan yang terakhir tentunya. Kita gagal terus untuk ini. Tidak mudah tapi ada. Iya, kita tadi sudah mendengarkan keterangan dari Ketum PSSI Erick Thohir bahwa ini adalah sebuah kemenangan dan tentu saja bukan kemenangan yang terakhir. Pak Erick berharap kemenangan ini dapat dilanjutkan ke pertandingan-pertandingan berikutnya. Yang ke depan ada dua agenda ya. Itu kualifikasi Piala Asia U23 di kita jadi tuan rumah salah satunya kemarin sudah drawing di Doha dan salah satu tuan rumah kualifikasi Piala Asia adalah Indonesia. Dan juga pengurus PSSI yang lain. Juga suasananya sangat meriah. Jangan, sayang, jangan. Di laga apa? Muay Thai. Silat kemarin itu. Rio Baba.
Kasih sama teman-teman. Jangan, nanti jangan beda. Kita di Bundaran Hai. Ada Witan, ada Rio Fahmi, dua-dua adalah punggawa dari Persija Jakarta, dan saya lihat di barisan massa ini kayaknya pendukung The Jack ini paling banyak. Betul, orange berbaur dengan merah putih. Hari ini hari yang bahagia ya bagi mungkin warga ibu kota dan warga sekitar ibu kota yang berkesempatan datang ini bisa melihat secara langsung bagaimana sejarah tercipta setelah 32 tahun kita puasa gelar. Hari ini adalah hari yang sangat bahagia sekali karena timnas berbagi kemenangan bersama seluruh rakyat Indonesia yang diwakili mungkin oleh warga ibu kota dan sekitarnya yang hadir langsung di sana. Ini medali emas ketiga timnas Indonesia untuk cabang sepak bola ya. Oke. Tahun 87. Sepanjang SEA Games. Sepanjang sejarah SEA Games dari tahun 1959 sampai 2023. 32 kali SEA Games kita cuma dapat 3 emas ya. 33 kali. Iya, tahun 32 kali SEA Games. 32 kali SEA kita Games. cuma dapat 3 emas tahun 87 di Jakarta, tahun 91 di Manila dan 2023 di Kamboja. Iya, Ayah, kita kembali ke Senayan ini untuk menyapa rekan kami, Ayah Nufus. Ayah, apakah Anda bisa mendengarkan suara kami di studio? Ya. Ayah, bagaimana situasi terkini di sana? Hai. Ya, selamat pagi. Saat ini saya sedang berada di atas bus bersama dengan seluruh timnas yang ada di belakang saya. Halo semuanya, Marcelina dan kawan-kawan yang ada di sini. Halo. Hai. Ya, dan inilah keseruan dan seluruh Garuda Muda yang dari tadi saya mendengar ini menyuarakan Garuda di dadaku, Garuda di dadaku, dan inilah dia keseruan di atas bus bersama seluruh Garuda Muda. Marcelina dan juga kawan-kawan di sini merayakan kemenangan atas perolehan medali emas SEA Games 2023 usai melawan Thailand dan mampu menepuk Thailand dengan skor 5-2, dan saya sendiri juga menyaksikan bagaimana perjalanan pertandingan di babak dan juga final, dan memang ini merupakan perjuangan yang luar biasa bagi Marcelina dan juga kawan-kawan di sana. Lihat juga saat ini betapa bahagianya dan riangnya kawan-kawan dari Garuda Muda kita untuk menyapa seluruh masyarakat yang hadir, yang mana ini ramai sekali. Dan saat ini kita berada di tempat Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan ini memang ramai sekali. Ya, kita bisa lihat bagaimana keseruan dari Marcelina dan juga rekan-rekan serta para pelatih dan juga official dari PSSI yang telah bergabung di seluruh Indonesia ini dengan medali emas di lehernya. Betapa bangganya mereka yang ada di sini gede. Iya. Mas Tegar. Ayah. Satu. Iya, kita lihat tadi Ayah begitu sumringah tidak henti-hentinya tersenyum berada di tengah para juara. Sebuah kesempatan yang cukup langka. Nah, ini kita lihat Pak Erik. Nah, ada di atas bus. Marcelina, saya ingin wawancarai salah satu pemain dari timnas U22. Ada Marcelina yang bahagia banget dari tadi, gede. Iya. Ya, Marcelina, bagaimana perasaannya saat ini? Luar biasa. Oke, Marcelina, ini kan perjuangan yang luar biasa ya, 1,5 bulan. Gimana rasanya pulang kampung? Melihat seluruh masyarakat ada di sini, gimana tanggapannya? Agak Oke, kalau kita melihat kamu ini
adalah pemain kunci. Gimana? Merasa terbebani nggak? Oke, luar biasa. Itu dia tadi perbincangan singkat saya dengan Marcelino Ferdinand yang menjadi juga salah satu jagoan di Piala U22. Dan mereka semua di sini bangga dan bahagia sekali melihat bagaimana supporter datang pada anak-anak ini, bagaimana juga doa dari seluruh masyarakat Indonesia selama pertandingan dan juga selama 1,5 bulan mereka berada di Kamboja untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan latihan dan juga kegiatan yang ada di SEA Games 2023. Tadi juga Coach Indra Syafri sempat menyampaikan perjuangan mereka memang sangat luar biasa. Dan kita melihat inilah dia keseruan dari seluruh supporter. Bisa Anda lihat. Iya, ini kita lihat bersama nih Bang Fendi, kita lihat ada flare yang warna orange ini menjadi pertanda nih bagaimana The Jack sudah ada di tengah-tengah mereka ini, berbaur antara orange dan merah putih hari ini. Flare ini semacam alat wajib buat supporter ya, tapi sejak dilarang untuk dibuka atau dilepas di dalam stadion, biasa supporter akan menyalakan flare ini di luar-luar stadion atau di jalanan seperti ini. Cukup aman ya Bang ini ya? Sebenarnya sih nggak aman-aman banget ya, karena namanya flare itu kan api ya. Betul. Tapi ya tentu mereka sudah punya strategi untuk antisipasi, tapi ya memang cukup bahaya sebenarnya flare ini. Makanya diregulasi dia tidak boleh masuk ke stadion karena asapnya juga sangat mengganggu ya. Saya pikir mudah-mudahan bisa dijaga ketertiban supaya tidak menodai pawai bersejarah ini. Ya. Betul. Ini juga sebagai ujian bagaimana supporter-supporter kita bisa dewasa. Betul. Ya, supaya menunjukkan supporter kita kelasnya sudah teredukasi dengan baik, gitu ya, naik Bang, kelas. Ya? Sudah, saya tidak bisa menyebut supporter Jepang ya, tapi paling tidak seperti supporter Thailand lah. Ya. Dan ya memang kalau kita melihat supporter Jepang ini mungkin sebagai salah satu panutan, yang bisa dijadikan panutan begitu ya Bang ya, nantinya oleh supporter Indonesia. Dan di Jepang itu memang tertata sekali ya, dari cara mereka masuk stadion, di dalam stadion sampai pulang itu arah jalan supaya tidak bertemu dengan supporter lawan, sudah sangat bagus sekali. Jadi di dalam stadion mereka benar-benar meluapkan emosinya, tapi setelah 90 menit seakan hening. Di luar stadion juga biasa sudah arah pulang tertib, sampah-sampah juga mereka kumpulkan. Dan ini menjadi viral dan ikon di dunia sepak bola saat ini. Betul. Jadi tentu saja tidak lepas dari mungkin bagaimana mereka dididik begitu ya, Ya, Bang, dididik dari usia dini. Dari usia dini. Iya, di usia dini. Karakter mereka dibentuk dari usia dini. Iya, ini kita melihat dukungan dan support Pak Presiden Jokowi juga luar biasa ya. Beliau sangat konsen sekali sepak bola ini, karena beliau mungkin ingat betul bagaimana para founding fathers
mengatakan sepak bola ini adalah alat perjuangan bangsa. Maka kalau lihat lambang di dada timnas itu lambang Garuda, bukan lambang PSSI. Ini menunjukkan bahwa sepak bola itu adalah hal penting sebagai ikon bangsa ini. Maka disebut sepak bola itu alat perjuangan bangsa. Jadi Pak Jokowi dalam memilih Menteri Olahraga juga selalu mengingatkan agar sepak bola itu diperhatikan. Jadi salah satu fokus utama dalam kerja menteri-menteri Menpora begitu ya Bang ya. Dan di zaman beliau lahir Inpres, instruksi Presiden soal sepak bola. Di zaman kepemimpinan Pak Jokowi lahir peraturan perundang-undangan yang mengatur spesifik tentang sepak bola, yaitu Inpres nomor 3 tahun 2019. Ini artinya Bang? Ini artinya beliau sangat konsen dalam pengembangan sepak bola, karena di dalam Inpres tersebut ada aturan-aturan yang diatur secara undang-undang untuk meningkatkan kemampuan sepak bola kita. Itu melibatkan seluruh kepala daerah di Indonesia, baik gubernur, wali kota, dan bupati, dan 11 kementerian terkait. Terkait dengan pengembangan sepak bola dari segi infrastruktur, dari segi youth development, kemudian dari segi prestasinya sendiri. Karena ini Pak Presiden juga paham betul bahwasanya Jadi sepak bola ini tidak hanya sekedar olahraga nih. Ini alat bagi perjuangan sebagian bangsa. orang juga sudah menjadi tanda kutip agama begitu ya Bang ya. Dan tidak ada cabang olahraga yang punya perangkat perundang-undangan seperti sepak bola ini. Dan tinggal bagaimana kalau perangkat undang-undang ini digunakan dan diaplikasikan sebaik mungkin, insya Allah sepak bola kita akan maju dan berkembang di kemudian hari. Iya, artinya ini kan sepak bola ini kalau sudah punya perangkat perundang-undangan yang spesifik begitu kan, ini artinya ada kekhususan dan keistimewaan begitu buat olahraga sepak bola ini yang tentu saja bisa mewadahi jumlah penduduk kita ini Bang. Banyak banget itu kan, bisa hampir 300 juta dan sebagian besar semua suka sepak bola dan sangat mendukung timnas Indonesia. Dan tentu saja talenta-talenta muda tentu juga sebenarnya banyak sekali ya Bang ya. Ini Anda bayangkan aja, kita juara SEA Games-nya sudah meledak seperti ini, gimana kalau kita juara Asia, gimana kalau kita masuk Piala Dunia, tentu akan gempar negeri ini. Luar biasa. Nah, ini sudah mulai bergerak, iring-iringan, makin padat. Pawai hari ini tidak hanya bagi para pecinta bola, tapi juga klub-klub motor ini juga hadir di sana ini, Bang. Kita lihat ada klub Vespa tadi itu rupanya. Semua komunitas saya pikir akan tumpah ruah di Senayan hari ini. Dan nanti finishnya di GBK ya, sebelum mereka nanti akan sholat Jumat bersama. Saya pikir inilah lebarannya fans sepak bola kita ya. Semua terpusat di GWK. Memang sayang sekali momen ini tidak berhasil kita ikuti dengan kita menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Betul. Hiroshima di Jepang dalam rangka menghadiri undangan Presiden G7, yaitu Perdana Menteri Kishida Jepang. Bola di tidak hanya Asia Tenggara, bahkan di dunia, di Asia mungkin ya. Iya, akan jadi pusat perhatian paling tidak. Mata setelah seluruh dunia kan. Berhasil menjuarai SEA Games, kita kemudian lanjut jadi tuan rumah, tapi sayang sekali, mungkin belum rezeki kita Bang. Iya. Tapi pemain-pemain ini harus cepat move on ya. Karena tanggal 4 sampai 12 September itu ada kualifikasi Piala Asia U23. Ini juga sejarahnya kita belum pernah lolos ke Piala Asia U23. Jadi sejak piala ini digelar 2013, belum pernah tim nasional Indonesia lolos ke Piala Asia U23. Jadi ini juga pertaruhan bagi Coach Sintayong. Tim ini yang akan dipakai, tapi pelatihnya ini nakodanya berganti nih.
Iya, kalau ini kan Coach Indra Safri. Nahkoda berikutnya adalah Coach Sintayong. Jadi kita tinggal lihat bagaimana Coach Sintayong mematangkan pemain-pemain yang berhasil meraih medali emas ini. Dia move on dari zona nyamannya setelah jadi juara. Bertarung lagi, latihan lagi untuk menyambut kualifikasi Piala U23. Ini penting. Kita belum pernah sekalipun lolos ke Piala Asia U23. Jadi minimal 3 emas. Kita ini dulu. Kita bersama Pak Moy dan Pak Menpora, Mas Men atau Pak? Mas, ini keluarga besar yang saling mendukung. Olahraga harus dibawa dengan persatuan. Bang, Ada yang mempersatukan. Oh iya, dan olahraga mempersatukan. kamu kan? Ini untuk kualifikasi U23 ini. Jadi Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk menjamu 3 atau 4 tim untuk memperebutkan posisi juara dan runner up yang akan lolos ke Piala Asia U23 di Qatar nanti. Lolos ke Qatar Piala Asia U23 ini juga penting karena 3 peringkat terbaik di sana akan lolos ke Olimpiade 2024 di Paris nanti. Rencananya siapa aja yang akan datang ke Indonesia ini Bang nantinya? Tanggal 25 Mei baru akan drawing. Tapi sudah ditetapkan Indonesia tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23. Siapa yang akan bertanding Indonesia nanti akan ditentukan dalam drawing yang akan dilaksanakan 25 Mei di Doha nanti. Setelah kualifikasi Piala Asia 4 sampai 12 September, tanggal 19 September sampai 2 Oktober ada Asian Games. Asian Games ya? Asian Games. Dan tim ini juga yang akan mewakili Indonesia di Asian Games Hangzhou 2023 ini. Ya, semoga saja ini pertandingan ini dan kemenangan ini semakin membuat mereka solid begitu Bang, karena ke depan ini akan semakin banyak tantangannya ya. Iya, betul. Apalagi di Asian Games terakhir 2018 kita lolos sampai 16 besar. Artinya lolos dari babak grup. Kita gagal lolos ke perempat final karena kalah di penalti. Nah, jadi semoga kenangan 2018 setidaknya bisa lebih baik di Hangzhou. Tapi ingat 2018 kita tuan rumah. Dan prestasi timnas Indonesia waktu itu menunjukkan kelasnya mampu bersaing dengan tim-tim level Asia lain. Waktu itu kalau tidak salah dilatih oleh Luis Mia. Dan setelah ini kan artinya juga menyuntikkan semangat begitu ya, bagaimana sebenarnya Indonesia ini kita lihat bahwa mentalnya sudah terbukti begitu Bang ya? Iya, karena di Asian Games 2018 kita hanya kalah adu penalti lawan Uni Emirat Arab waktu itu. Agak pinggir, di pinggir ya, media nggak kelihatan, media nggak kelihatan. Hiburan juga sudah disiapkan ini Bang di Bundaran HI tadi. Bundaran HI. Ini rupanya nanti juga akan melintas di sana dan di sana nanti rencananya Bapak Erick Thohir juga akan ngasih speech. Gitu. Sudah disiapkan panggungnya, ada coklat di sana juga.
ada band coklat yang menghibur warga Jakarta. Di Bundaran HI mungkin sudah ramai juga nih, Bang. Iya, iya. Jadi memang Bundaran HI ini mau dijadikan ikon perayaan-perayaan ya. Selain Timnas, Persija juga di Bundaran HI. Ini mengingatkan kita kepada klub Real Madrid yang kalau juara selalu merayakan di Plaza Cibeles. Air mancur di tengah kota Madrid itu. Jadi selalu begitu ininya. Tradisinya. Betul. Dia akan cari ikon kota, ya. landmark kota. Biasanya bentuknya air mancur, bentuknya bulat mengelilingi. Dan di sana biasa akan dirayakan. Ini kalau fans Real Madrid udah paling sering menyaksikan Madrid kalau juara pasti dirayakan di Plaza Cibeles. Air mancur tengah kota Madrid itu. Kalau kita merayakan di Bundaran HI. Bundaran HI. Ini versi kearifan lokal Indonesia. Plaza Cibeles versus Bundaran HI. Iya, benar. Nanti kita bisa samakan bagaimana keseruan ketika Real Madrid ya, Bang ya. Iya. Merayakan kemenangan di sana. Ini kalau PSSI dan Timnas merayakannya di Bundaran HI. Jadi simbol Bundaran HI ini. Betul. Ada Pak Zainuddin Amali juga nih. Wakil Ketua Umum. Betul. Ini udah masuk Sudirman ya? Belum ya? Sepertinya belum, Bang. Masih di Senayan ya? Senayan ini. Gimana bisa? Waduh, ini agak pasti cepet dikit ini. macetnya luar biasa nih. Nah, itu. Masih merayap aja ini di sana. Arnando, penjaga gawang. Ini makin matang ya. Betul. Makin matang, makin tenang. Arnando ini penjaga gawang yang secara postur sebenarnya tidak terlalu menjulang. Iya. Tapi refleks, ketenangannya luar biasa. Lincah ya, Bang ya. Kelincahan dan refleksnya. Refleks. Refleks tenang di bawah mistar. Tidak terprovokasi, tidak mudah terprovokasi lawan ya. Ini menjadi kunci dia sampai saat ini masih menjadi pilihan utama coach kiper Timnas, coach Sahari Gultom. Bang, dalam catatan Anda, rekor apa nih yang diraih oleh Timnas di SEA Games ini, Bang? Kalau secara rekor, mungkin salah satunya adalah Timnas kita ini di SEA Games ini tidak terkalahkan ya. Iya. Jadi tampil perfect, 100% kemenangan, ya. Tidak pernah kalah, tidak pernah seri. Jadi menang 100%. Betul. Ini salah satu bukti juga bahwa mereka layak menyandang status sebagai generasi emasnya sepak bola kita. Artinya di Asia Tenggara ini di atas rata-rata betul ya, Bang ya? Sebenarnya Thailand, Vietnam, dan Indonesia secara pemain itu berimbang ya. Karena Thailand juga punya 2-3 pemain yang beredar di Liga Eropa. Dan striker mereka Terasak Pipomai itu juga luar biasa. Dia mencetak 5 gol. Top skor ya, jadi top skor SEA Games ini ada 3 pemain, Terasak, Fajar, dan 1 pemain dari Vietnam. Di kita Fajar Fatur Rahman yang mencetak 5 gol. Fajar ini juga pemain yang dibina oleh Coach Indra Safri dari usia dini ya. Dari U16, U17, sempat masuk timnas U16 di bawah asuhan Coach Fahri Husaini. Dia sangat menonjol dan sebenarnya sangat layak Fajar ini bermain di Eropa ya. Dia punya kecepatan, dia punya cutting ball yang bagus. Sehingga memang layak sebenarnya winger-winger seperti Fajar ini yang diincar sebenarnya oleh banyak klub-klub di Eropa. Mungkin kalau ada agent yang bisa ngelingkan dia dengan beberapa klub Eropa, dia sangat layak lah untuk bermain di Eropa. Saya juga sempat mendapatkan informasi dalam pembinaan ini yang ada beberapa temuan baru. Ini rupanya Vietnam ini, Bang. Vietnam ini juga dapat support penuh nih dari China ya, Bang ya? Oh iya, Vietnam dia buka kerjasama dengan China dan juga dengan sepak bola Prancis ya. Ada 1 pemain Vietnam yang sekarang main di Liga Prancis.
Jadi memang kerjasama seperti ini perlu juga diadakan. Seperti Kamboja ini, dia kerjasama dengan Liga Jepang ya, sehingga pelatih mereka itu Keisuke Honda itu dari Jepang diberikan bantuan untuk melatih Kamboja. Jadi semacam football development yang dibangun bersama oleh negara sahabat. Sebenarnya kerjasama seperti ini dulu pernah ada. Kita pernah dekat dengan KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda. Bahkan ada beberapa penawaran untuk memasukkan pelatih-pelatih Belanda untuk melatih di Indonesia. Namun mungkin kerjasamanya tidak jalan ya. Jadi Indonesia tetap dengan PSSI tetap dengan program-programnya sampai saat ini. Terakhir setelah Coach Luis Mia putus, sampai sekarang dengan Coach Sintayong. Dan Coach Sintayong juga saya dengar kontraknya akan berakhir pada Desember 2023 ini. Oh begitu. Jadi saya pikir dua agenda depan ini, kualifikasi Piala Asia U23 dan Asian Games ini pasti akan menjadi bahan pertimbangan untuk perpanjangan kontrak. Ya, kalau tanggapan Anda seperti apa? Apakah nanti akan diperpanjang atau seperti apa nih, Bang? Ya, tentu dari dua agenda ini kita akan lihat, tentu tekanan sekarang ada di Coach Sintayong ya. Apalagi di lini masa sudah mulai dibanding-bandingkan. Betul, tentu saja ini tidak bisa. Ini menjadi tekanan tersendiri, tapi Coach Sintayong tetaplah Coach Sintayong. Dia tetap tenang dan dia adalah pelatih yang memang berkelas dunia. Dia sudah pernah membawa klubnya menjadi juara Liga Champions Asia. Dia pernah membawa timnas Korea Selatan tampil di Piala Dunia dan bahkan mengalahkan Jerman ketika itu. Betul. Jadi beliau tetap mempunyai taste tersendiri yang berbeda dengan Coach Indra Safri. Coach Indra Safri kebanggaan lokal, bagaimanapun dia adalah pelatih terbaik Indonesia. Pelatih yang memberikan 3 trofi untuk Indonesia sepanjang sejarah sepak bola kita ya. Di era setelah tahun 2000 sampai sekarang ini, beliaulah yang memberikan 3 trofi untuk memajang 3 trofi di kantor PSSI ya berkat beliau. Namun beliau memang maestro di dalam menangani tim-tim kelompok umur ya. Ini tidak diragukan lagi. Dari dia menangani U15, U16, naik U19, U20, U22, sekarang menangani SEA Games. Mungkin suatu waktu perlu juga dikasih kesempatan untuk memegang timnas senior. Tapi saat ini memang di PSSI kan posisinya direktur teknik. Betul. Yang mempunyai job desk memikirkan kerangka besar roadmap dari program-program teknis sepak bola nasional. Makanya banyak temuan-temuan dia dan program-program yang dibuat oleh Coach Indra sekarang mulai terasa, di mana direktur teknik sekarang juga dipunyai oleh asosiasi-asosiasi provinsi. PSSI punya direktur teknik, jadi mereka mengembangkan juga di level provinsi. Dan jangan lupa Coach Indra Safri juga adalah komite teknik di AFC, Asosiasi Sepak Bola Asia. Jadi itu tempat ngumpulnya pelatih-pelatih untuk merumuskan apa yang menjadi program-program teknisnya Konfederasi Sepak Bola Asia. Iya, setiap pelatih tentu punya taste-nya sendiri-sendiri ya, Bang ya. Dan Coach Indra Safri ini mungkin punya pendekatan Coach Indra, gitu, Bang, Coach Indra Safri gitu. Punya pendekatan pemain yang lebih baik. Dia juga tahu karakteristik pemain Indonesia. Kemudian dia paham karakteristik pemain muda, membentuk pemain muda. Kemudian dia juga motivator yang sangat ulung buat pemain-pemain. Kalau Coach Sintayong beda lagi, dia lebih ke skill ya? Mengeluarkan kemampuan terbaik dari pemain. Banyak hal yang sebenarnya pemain-pemain itu akan lebih dimatengkan gitu loh oleh Coach Sintayong gitu. Jadi dia punya kemampuan untuk itu sebenarnya. Dan kalau kita lihat dalam perkembangannya, walaupun dia belum menyumbangkan trofi buat Indonesia, tapi pola dan gaya main Indonesia maju berkembang pesat di bawah dia. Itu dibuktikan kita bisa mengimbangi tim-tim besar, kita bisa memukul klub negara-negara yang notabene ranking FIFA-nya di atas kita.
Perlahan memang ranking FIFA kita naik sampai sekarang udah 149. Artinya kombinasinya cukup menarik ya sebenarnya antara direktur tekniknya ya, benar. Coach Indra Syafri dan Sintayong ini mengcover dua hal begitu Bang. Kalau saya melihat ada kalau si teknis dan skill itu mungkin saling memberikan masukan. Yang saya dengar dalam beberapa kali pembicaraan, Coach Indra Syafri biasanya memberikan list 50 sampai 60 pemain di setiap di semua posisi kepada Coach Sintayong. Coach Sintayong akan panggil pemain dari list itu, kemudian dia akan lihat dan dia akan memilih. Jadi memang filter pertama yang saya dengar memang adalah Coach Indra Syafri sebagai direktur teknik. Dan kemudian Coach Sintayong akan memilih. Kemudian setelah memilih dia akan memoles dan menjadikan racikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Cuman memang sayangnya gagal aja di SEA Games 2021. Tapi secara permainan meningkat. Dan apa yang ada 7 atau 8 pemain kalau tidak salah di SEA Games 2021 yang sekarang menjadi pemain inti di tim SEA Games 2003 ini. Antara Rizky Ridho, ada Alfreanda Dewangga, kemudian ada beberapa. Dewangga ini kesayangannya Sintayong nih ya. Dan sudah matang akhirnya. Dimatangkan di SEA Games. Ketika di SEA Games secara kematangan kita kalah dari Vietnam dan Thailand. Tapi karena terus mereka diberikan porsi main di klub dan di timnas, akhirnya sekarang secara mentalitas kita lebih sedikit di atas Thailand dan Vietnam. Jadi ini kejar-kejarannya gitu aja nih 3 negara ini. Sudah turun dari flyover TVRI nih, Bang. Ini sebentar lagi ini akan masuk ke Gatsu nih. Seperti yang Anda saksikan pemirsa di layar televisi Anda, ini adalah situasi terkini bagaimana iring-iringan timnas akan menuju Bundaran HI. Kita lihat konvoy para pengendara sepeda motor memberikan dukungan penuh dengan penuh kebahagiaan hari ini untuk mengiringi para juara yang memberikan gelar setelah puasa 32 tahun di SEA Games 2023. Iya, kita lihat tadi ada salah satu pendukung yang pelari ini, pelari membawa spanduk mengiringi bis tadi. Wah. Lari, kalau lihat tadi larinya mungkin kalau sampai Bundaran HI sudah dapat 10 kilo ini. Wah, lari ya. Lari dia tadi ada. Nah, kita lihat ada dari mana nih siswa. Nah. Makin rame. Makin rame. Karena ada yang nunggu-nunggu nanti, ada yang nunggu di di flyover, ada yang nunggu di titik, ada yang sudah nunggu di Bundaran HI sendiri karena nyari tempat yang enak gitu. Jadi udah ngetek tempat duluan. Jadi begitu datang udah makin rame di sana. Makin padat. Nah, ini juga mengimbau kepada para pengguna jalan yang akan melintas di seputaran Senayan, kemudian ada Gatsu, Gatot Subroto, nanti juga akan ke Bundaran HI. Mungkin Anda sebaiknya mencari jalur alternatif karena akan sangat padat sekali dengan warga ibu kota dan sekitarnya yang ingin merayakan kebahagiaan hari ini atas kemenangan timnas Indonesia di SEA Games 2023, dan yang berencana akan datang
sebaiknya tidak membawa anak-anak ya Bang ya? Iya. Karena ini sangat penuh sekali dan bahaya ya. Bisa ya tidak cukup kondusif begitu buat anak-anak sepertinya. Sepertinya cuaca cukup cerah hari ini, Bang. Cukup mendukung ya. Cukup mendukung, tidak terlalu terik. Ini masih pukul 9:08. Ada yang buat event juga di Oh iya, ini kita lihat bersama ini kemeriahannya. Wah. Disambut antusias di sepanjang jalan. Seru. Makin rame. Makin siang makin ramai. Ya, anak-anak sekolah juga kayaknya pada bolos sekolah ini demi menyaksikan momen bersejarah ini. Iya. Mohon kepada Bapak Ibu guru memberikan izin ya kepada murid-muridnya. Ini momen yang tidak hadir setiap saat ya. Betul. Bisa diceritakan kepada keluarga mereka, mungkin anaknya nanti. Iya. Bagaimana mereka pernah menjadi bagian sejarah ini. Kemenangan timnas kita. Ya. Ini udah bundaran belum ya? Ya. Bang Effendi mungkin pernah melihat kemeriahan pawai seperti ini. Kenangan Anda seperti apa? Di tahun berapa? 2018 ketika ya? Persija juara itu kurang lebih hampir sama nih lautan manusianya. Tapi memang ketika itu dipersiapkan agak jauh waktunya ya. Kalau ini kan persiapannya kayaknya cuma 1 malam ini. Diumumkan, saya juga baru tahu tadi malam. Dan mungkin kelompok-kelompok supporter langsung bergerak cepat. Ya. Info semua sehingga berkumpul. Memang sebagian menyayangkan ini dibuat pagi ya. Iya. Karena kan ada yang sekolah, ada yang kerja. Betul. Kebayang kalau ini dibuat di hari Minggu. Waduh. Kemudian Barengan sama Car Free Day gitu. mulainya itu jam 10 atau jam 11 pasti akan membludak. Betul. Dulu Persija Jakarta ketika juara mulai dibuat di hari libur. Jadi tidak mengganggu jadwal para penggemar ya. Mereka, jadi memang mereka mempersiapkan semuanya waktu itu. Betul. Dan ini tanpa persiapan sudah luar biasa menurut saya ya. Betul. Ini panggilan-panggilan nasionalisme yang kelihatan banget nih. Bahkan mungkin tanpa digerakkan mereka sudah sepakat cukup untuk tahu aja datang, jam segini ada pawai mereka akan datang. Ini panggilan nasionalisme yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa salah besar kalau orang bilang anak-anak muda sekarang jiwa nasionalismenya memudar. Iya, ini menjadi bukti begitu ya bagaimana sepak bola ini telah merangkul berbagai kalangan pihak untuk menjadi satu gitu Bang. Sepak bola menyatukan kita. Semua profesi, semua suku, semua agama cuman bisa disatukan oleh sepak bola. Betul. Wah, pelarinya masih lari juga. Masih ini Bang. Rupanya dia akan setelah ini mungkin lanjut half maraton, mungkin maraton ini Bang. Lumayan itu, bisa berapa kilo? Iya, mungkin 10 ada dah Bang. Menpora juga kelihatan ya, di iring-iringan. Ini jangan sampai cabang olahraga lain iri nih, lihat Menpora juga semangat begini. Betul. Ya, kemungkinan cabang olahraga lain juga hanyut dalam euforia ini Bang. Kita berharap juga ini memberikan dukungan begitu dan memahami Bang bagaimana setelah dahaga 32 tahun ini akhirnya ada oase begitu Bang. Ya, karena Menpora juga punya tugas berat. Bulan September ini ada Asian Games. Tentu target raihan medali emas terakhir kita ini peringkat 5 ketika kita menjadi tuan rumah 2018. Walaupun memang sulit bagi kita untuk mencoba menyamai, tapi paling tidak kita akan lihat
ini adalah ujian pembuktian sebenarnya di Asian Games Hangzhou. Sejauh mana kita bisa meraih medali emas dan sejauh apa peringkat kita di level Asia ya. Karena kalau di SEA Games ini masih banyak cabang-cabang olahraga lokal yang tidak dipertandingkan di Olimpik. Ya, kalau Asian Games dan Olimpiade itu biasanya semua nomor-nomornya itu adalah nomor-nomor Olimpik. Jadi ini tantangan keras juga buat Menpora sekarang. Mampukah paling tidak mendekati prestasi Indonesia ketika tampil di Asian Games 2018 yang ketika itu kebetulan kita sebagai tuan rumahnya. Nah, ini di Senayan ini. Ini di GBK. Di GBK nih, Bang. Di GBK ternyata udah siap panggung untuk pagelaran ya. Nanti ada acara di sana. Kita berharap ini perayaan-perayaan ini sering gitu Bang diadain di ibu kota ini Bang, karena dengan adanya kegiatan seperti ini tentu saja ini terus terang menjadikan kebanggaan tersendiri gitu, pride buat Indonesia begitu Bang. Saya pikir hal yang paling mungkin lagi kita bisa juara adalah Piala AFF ya. AFF ya Bang. Piala AFF itu yang akan main timnas senior, tapi di level Asia Tenggara. Ini juga menjadi sejarah kalau kita bisa juara AFF, karena dari tahun 96 sejak Piala AFF bergulir kita belum pernah juara loh. Sejak 96 ya? Sejak 96. Terakhir Indonesia di posisi berapa Bang? Terakhir kita tahun kemarin itu malah tidak lolos final apa? Oh ya. Ini juga menjadi catatan, Indonesia belum pernah juara di Piala AFF senior. AFF, ya. Dan saya pikir kalau kita bisa juara AFF, ini kemeriahannya akan sama atau paling tidak lebih ya? meriah lagi bahkan. Kalau melihat komposisi pemain yang akan bertanding nanti di AFF, menurut Anda seperti apa kansnya? Ya kalau dilihat di Piala AFF terakhir, kemampuan kita itu sudah cukup hampir berimbang ya. Walaupun Thailand memang masih menjadi momok menakutkan bagi kita ya. Karena pemain-pemain senior mereka itu banyak yang main di luar. Salah satunya yang menjadi pemain terbaik juga di Liga Jepang itu Chanatip Songkrasin. Yang value-nya itu udah miliaran gitu ya. Nah, pemain Thailand main pemain di Liga, terbaik di Liga Jepang. Chanatip Songkrasin, kemudian ada Teraton Bunmatan juga pemain Liga Jepang, tapi sekarang udah balik ke Thailand. Karena sepak bola Jepang dan Thailand itu punya kerjasama. Jadi memungkinkan pemain Thailand itu untuk ditarik oleh klub-klub Jepang. Nah ini yang menjadi keuntungan buat mereka sebenarnya. Dan hari ini di level senior Thailand tetap menjadi momok yang menakutkan ya. Di Asia Tenggara mereka tetap menjadi jawaranya lah. Iya. Tapi paling tidak di kelompok umur U22 dan di kelompok umur 23 dominasi Thailand sudah bisa kita patahkan. Sekarang tinggal perlahan-lahan bagaimana kita coba patahkan dominasi Thailand dan tentunya Vietnam di level senior di Asia Tenggara. Ini kita saksikan bersama pemirsa. Saat ini iring-iringan sudah melintas di salah satu ikon ibu kota juga. Ini Bang ada di Semanggi, di Bundaran Semanggi ini. Semanggi? Ya, sudah ada di Semanggi ini. Di Jembatan Semanggi yang biasanya sudah padat juga jam-jam segini nih, semakin padat hari ini. Makin padat. Dengan adanya pawai hari ini.
konvoy sudah turun dari Jembatan Semanggi. Akan melintas di kawasan Ben Hill sesaat lagi. Nah, di Ben Hill sudah ditunggu juga. Iya, ada itu tadi. Iya. Kita lihat Di jalan arah Ben Hill itu pasti udah menunggu juga di samping hotel Le Meridian itu biasa sudah nunggu tuh. Wah. Lewati terowongan. Ouch. Oke, tipis sekali. Ais. Awas, hati-hati. Hati-hati ya. Ini agak tipis. Itu bahaya itu. Betul. Wah, ibu-ibu juga turun ke jalan. Betul, kita lihat nih ibu-ibu sudah membawa bunga mawar ini yang akan dipersembahkan kepada para pemain timnas nih. Hari ini bunga mawar yang dibawa ibu-ibu ini menjadi lambang kecintaan mereka kepada anak-anak muda yang memberikan kemenangan kepada Indonesia dan menjadi kebanggaan kita bersama atas kemenangannya di SEA Games 2023. Sudah masuk ini ya, udah mau masuk Bundaran HI ya? Ya, ini mungkin kurang sedikit lagi, ini sekitar 3 kilo lagi nih sepertinya Bang. Rencananya di Bundaran HI nanti rombongan akan berhenti dan kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Step atau trofi berikutnya yang kita harap bisa didapat timnas adalah kita bisa menjuarai Piala AFF ya. AFF ya. Mengakhiri juga puasa, bukan puasa, kita belum pernah juara. Pernah soalnya. Kita belum pernah menjadi juara di Asia Tenggara sejak tahun 96 pialanya dibuat. Dan terakhir Januari kemarin Piala AFF 2023